Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mengelola nilai di aplikasi e-Rapor Kurikulum Merdeka yang baru saja diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bapak Ibu, saya buka terlebih dahulu dengan menggunakan browser. Bapak Ibu silakan gunakan browser yang mana saja. Sebagai contoh, saya menggunakan browser Google Chrome. Pertama-tama Bapak Ibu silakan masuk ke websitenya SMP1 ya, SMPN1 seperti ini Bapak Ibu ya. Silakan masuk ke websitenya sekolah, kemudian silakan di enter. Nah, kemudian pilih yang ESIP ya, pilih ESIP, yang ini. Klik. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu silakan pilih pada menu e-Rapor. Kita klik menu e-Rapornya. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 menu, ada rapor KM ya, Kurikulum Merdeka, rapor K13 dan persiapan ya. Persiapan ini kita belum tahu, nanti yang rapor K13 juga sama Bapak Ibu ya. Kita masih menunggu info terakhir, kita tinggal menunggu keputusan dari pihak sekolah. Apakah kita menggunakan aplikasi rapor K13 versi Pak Pasek atau kita nunggu minggu depan ya. Rencananya sih minggu depan itu akan dikeluarkan aplikasi rapor untuk K13 sesuai dengan peraturan penilaian yang terbaru. Kita pilih yang rapor KM Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, jika tampilan seperti ini, ya, Bapak Ibu jangan login ya. Karena kalau seperti ini otomatis Bapak Ibu tidak bisa login kalau menggunakan yang akun seperti ini. Kalau tampilan websitenya seperti ini berarti silakan ganti browser ya. Caranya Bapak Ibu bisa melihat di pojok kanan ini ada gambar orang seperti ini. Silakan diklik ya. Misalkan saya akan menggunakan browser yang lain. Oh, maaf. Ya. Saya kecilkan tampilan terlalu besar. Nah, ini Bapak Ibu, misalkan saya pilih yang di sini. Nah, saya ketikkan ulang. SMPN1 Samarinda. Kita buka kembali di ESIP-nya. Kemudian masuk ke e-Rapor. Sama pilih yang rapor KM ya, rapor Kurikulum Merdeka. Nah, jika muncul seperti ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pilih menu ini ya. Silakan memilih menu ini, ya. Details. Ya. Kita klik detailnya. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat di bagian menu bawah. Ya. Nah, ini yang kita klik. Ya. Ini dianggap terdeteksi ada sebuah malware yang bekerja di web ini. Ya. Kita klik saja yang paling bawah. Ya. Nah, kalau terjadi muncul begini Bapak Ibu tidak usah panik. Ya. Silakan klik kembali detailnya. Klik lagi detail. Nah, baru digeser ke bawah. Klik kembali yang menu ini. Ya. This unsafe site. Ya. Kita klik saja. Nah, dia akan terbuka. Ya. Nah, jadi kalau tampilan seperti ini Bapak Ibu, nah silakan. Ini berarti sudah bisa login ya. Tapi kalau tampilannya seperti ini, nah ini berarti ada masalah di browser Bapak Ibu. Silakan pilih yang gambar orang di atas ya. Pilih cari kata-kata tamu atau yang lain ya, bebas saja ya. Sini berarti kita pakai ini. Yang tidak berhasil ini saya tutup saja ya, supaya tidak mengganggu. Nah, untuk login Bapak Ibu silakan menggunakan aturan ini ya. Nih ya, nah, untuk login ya. Nah, bagi Bapak Ibu punya NIP silakan gunakan NIP ya. Passwordnya adalah e-Rapor KM 12345 atau guru 123456. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki NIP, silakan login menggunakan nama lengkap, ya, semuanya huruf kecil, tanpa spasi dan tanpa gelar. Ya. Ini ya kalau yang tidak punya NIP ya. Yang belum punya NIP silakan ikuti ini. Ketik nama lengkapnya,
ya. Semuanya huruf kecil, tidak ada spasi dan tidak ada gelar, ya. Oke. Ini tampilan di Erapor Bapak Ibu ya. Nah, saya tidak masuk ke sana, saya coba ke lokal hostnya saja ya. Saya pakai yang di laptop saya saja ya. Ya, di sini Bapak Ibu ya, silakan kita login menggunakan NIP ya. Ini NIP saya sudah pernah terekam. Passwordnya adalah Erapor KM 12345 ya. Bapak Ibu bisa lihat di bawah sini ya. Bisa klik tanda matanya begini. Nah, itu kelihatan ya, passwordnya. Ya. Kemudian silakan masuk Bapak Ibu. Ya. Kita klik masuk atau login. Ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu silakan pilih kata SMP Negeri 1 Samarinda ya, nama sekolah kita. Silakan diklik. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya lebih praktis daripada yang K13 yang lama atau Erapor yang kemarin yang versi Pak Pasek ya. Ini adalah yang dari Kemdikbud. Ya. Nah, tugas kita yang pertama Bapak Ibu adalah kita harus memasukkan dulu tujuan pembelajaran ya. Nanti tujuan pembelajaran seperti ini ya. Langsung kita pilih saja tambahkan ya, tambah tujuan pembelajaran. Pilih mata pelajarannya ya. Kemudian berapa jumlah data tujuan yang mau ditambahkan. Ya Bapak Ibu silakan diatur berapa TP-nya yang akan dimasukkan ya. Saya ambilkan contoh ya. Ini Bapak Ibu, ini contoh adalah karakternya seperti ini ya. Nah ini TP-nya seperti ini, kemudian kita ringkas ya. Usahakan karakternya tidak boleh lebih dari 100 ya. Misalkan ini saya ubah ya. Saya tambahkan begini. Nah, kalau dia merah begini berarti Bapak Ibu karakter yang ada di ringkasan TP itu sudah lebih dari 100 karakter ya. Silakan diperbaiki supaya tidak berwarna merah atau kurang dari 100 ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu di sini saya memberikan contoh ada 3 TP ya. Oh, ini maaf. Ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Nah, jadi ada 3 TP di informatika kelas 8 ya. Nah, contoh ya, ini seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan di sini Bapak Ibu ya. Tambah tujuan pembelajaran. Ya. Pilih mata pelajarannya ya, informatika. Kemudian berapa tujuan yang mau dimasukkan? Ya, misalkan 3. Kalau lebih juga tidak apa-apa ya. Yang penting TP yang Bapak Ibu sudah masukkan wajib diberikan nilai ya. Kemudian kalau sudah ya, mata pelajaran sudah betul, jumlah tujuan yang mau ditambahkan sudah betul, kita klik proses. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Fasenya adalah fase D. Pilih tingkatnya 8. Pilih semesternya 8, kemudian sama ya, semester 1. Ini kita pilih juga 8, ini kita pilih yang semester 1 ya. Nah, sekarang silakan kita masukkan tujuan pembelajaran. Di sini sudah keterangan maksimal 100 karakter ya. Saya copy saja dari data saya yang sudah ada. Kemudian TP yang kedua, deskripsi TP kedua. Jadi Bapak Ibu silakan dari sekarang mempersiapkan dulu TP-TP dan ringkasannya sebelum masuk ke aplikasi Erapor ya. Supaya tidak menyita waktu lama di Erapornya ya. Nah, ini sudah saya masukkan, kemudian kita simpan ya. Nah, kita bisa lihat kembali ya, apakah data yang saya masukkan sudah tersimpan atau belum. Kita klik informatika. Nah, ini sudah ya. Nah, jika ada TP yang salah ya, silakan diedit Bapak Ibu ya. Ini masih bisa diedit ya. Nah, ini bisa diedit. Kemudian melakukan pengeditan, silakan klik simpan data ya. Berhasil menyimpan data. Berarti
tujuan pembelajaran sudah kita buat. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke nilai rapor. Jadi pertama itu adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah nilai rapornya ya. Saya tampilkan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi tugas kita yang pertama ini memasukkan tujuan pembelajaran. Tugas kedua adalah langsung kita masuk saja ke import nilai rapor ya. Import nilai rapor. Kalau input nilai raport itu Bapak Ibu bisa juga input nilai raport, tapi Bapak Ibu memasukkan nilainya satu-satu ya. Saya kasih contoh saja tampilannya seperti ini ya. Pilih kelas, misalkan tadi 8J, mata pelajaran informatika, semesternya semester 1. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini TP-nya sudah ada ya. Ini TP-TP yang kita masukkan tadi, ada 3 di sini. Nah, nilainya masukkan satu-satu Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau menggunakan input ya. Saya tidak berikan pembahasan lebih detail, silakan dieksplor sendiri. Saya fokus ke inputnya saja ya. Kita masuk di import nilai mata pelajaran ya. Pilih kelas ya. Misalkan 8J. Pilih mata pelajaran informatika. Pilih semesternya semester 1. Di sini Bapak Ibu ada 2 menu ya. Download format dan import nilai ya. Jadi yang pertama tadi tujuan pembelajaran diisi dulu, kemudian klik menu nilai rapor, klik lagi pada menu import nilai rapor ya. Kemudian isikan kelas, mata pelajaran, semester. Sampai di sini kita download dulu Bapak Ibu ya. Kita klik download format nilai ya. Kita klik download formatnya. Nah, ini saya buka hasilnya ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Ini nama siswanya ya. Yang dimasukkan di sini Bapak Ibu ya. Nilai yang dimasukkan adalah nilai rapor ya. Nilai rapor yang kita masukkan ya. Nah, tapi sebelum kita memasukkan nilai rapor, Bapak Ibu sebaiknya membuat format yang seperti ini ya. Ini contoh nih, saya bikin format penilaian ya. Nilai formatif 1 ya. Ini ada formatif 1, formatif 2. Ini maksudnya nilai di bab satunya lah gitu ya. Nah, bab satunya ada 2 kali melakukan penilaian formatif. Nah, kemudian ada nilai akhir formatif itu adalah rata-rata. Rata-rata dari formatif 1 dan formatif 2 ya. Setelah formatif saya mengadakan sumatif. Saya beri nama sumatif 1. Ini nilainya. Nah, kemudian di sini ada nilai akhir sumatif 1 ya. Nilai akhir sumatif 1 berarti rata-rata dari ini ya. Nilai akhir formatif 1 dengan sumatif 1. Itu akan menjadi nilai akhir sumatif 1 ya. Kemudian di formatif 2 ya, atau di bab 2-nya ya, atau materi yang kedua, saya melakukan formatif juga sebanyak 2 kali. Formatif 1, formatif 2. Kemudian ada nilai akhir formatif berarti rata-rata dari formatif 1 dan formatif 2 Bapak Ibu ya. Kemudian saya lakukan sumatif yang kedua. Dapatlah nilai seperti ini. Maka nilai akhir sumatif 2 itu adalah rata-rata dari nilai akhir formatif 2 dengan sumatif 2 ya. Demikian pula dengan nilai formatif yang ketiga ya. Ada 2 kali mengambil nilai formatif ya. Di sini nilai akhir formatif 3 sama seperti yang sebelumnya adalah rata-rata dari formatif 1 dan formatif 2. Jadilah nilai akhir formatif. Kemudian ada sumatif. Nah, setelah sumatif ada nilai akhir sumatif. Nilai akhir sumatif itu adalah rata-rata dari nilai akhir formatif dengan nilai sumatifnya. Kemudian ada SAS ya. Ini adalah sumatif akhir semester atau yang semester kemarin Bapak Ibu ya. Nah, ini silakan dimasukkan. Ini adalah nilai rapotnya ya. Nilai rapotnya saya menggunakan rata-rata ya. Rata-rata dari nilai akhir sumatif 1, nilai akhir sumatif 2, nilai akhir sumatif 3 dan
sumatif akhir semester ya. Ini tapi Bapak Ibu nggak usah ngitung ini juga nggak apa-apa karena nilai rapot ini otomatis terhitung oleh sistem ya. Nah, yang kita masukkan ke rapot yang mana? Yang terakhir maaf ya. Jadi yang ini tetap dihitung Bapak Ibu ya. Nilai rapot wajib Bapak Ibu hitung ya. Ini sudah saya siapkan model formatnya seperti ini ya. Silakan dikelola sendiri. Minimal ada tetap nilai formatif dan nilai sumatif. Karena nanti tujuannya untuk memberikan deskripsi pada rapor ya. Jadi nanti Bapak Ibu kita masukkan ya, yang kita masukkan di aplikasi hasil downloadan ini ya, nilainya tunggal ya. Nah, maka yang kita masukkan cukup nilai ini nilai terakhirnya aja ya. Ini kita copy ya. Kita copy sampai ke bawah. Ctrl C ya. Kemudian pindahkan hasilnya ke sini ya. Nah, karena tadi menggunakan rumus, maka Bapak Ibu sebaiknya menggunakan yang model ini ya. Saya kecilin dulu. Nah, Bapak Ibu silakan gunakan ini ya, paste value. Nah, ini ya. Nah, jadi klik yang di sininya, baru pilih yang ini ya. Paste value ya. Ini supaya rumusnya tidak ikut tercopy ya. Paste value. Atau kita coba saja copy ya seperti apa hasilnya. Nah, hasilnya error ya. Tidak mau ya. Karena apa? Di sini tadi masih menggunakan rumus ya. Ini ada rumusnya. Nah, seperti ini rumusnya Bapak Ibu ya. Nah, makanya dia nggak mau. Jadi kita Ctrl C, kita copy ulang, pindahkan ke sini, pilih paste value. Oh, nggak mau juga ini. Oh, ntar kita cek, bisa jadi datanya nggak sama. Ya. Kalau jumlah data nggak sama, dia nggak mau juga Bapak Ibu. Nah, betul ya. Di sini Bapak Ibu datanya hanya 32 ya. Nah, sementara data saya di sini itu 33, jadi nggak mau dia ya. Kita batasi sampai ke 32 saja ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, jangan salah copy nilai ya. Nanti siswanya 30 ternyata di copy 33 ya. Langsung kita kontrol V, kita coba. Nah, ini Bapak Ibu berhasil tapi tiba-tiba angkanya langsung hilang ya. Yang muncul adalah rumus. Ini berarti kita salah ya. Nah, kita skip saja. Berarti kalau begini tidak bisa Bapak Ibu ya, nilainya nggak muncul. Maka seperti yang saya sarankan tadi ya. Ini kita copy ulang. Masuk ke sini, paste value ya. Nah, kalau gini muncul Bapak Ibu ya. Nah, inilah nilai. Nah, di aplikasi rapor yang baru ya untuk kurikulum merdeka dari Kemendikbud, Bapak Ibu, kita di sini memberikan keterangan deskripsi. Kita ketik sendiri ya. Ketikkan deskripsi ketercapaian kompetensi siswa maksimal 300 karakter ya. Nah, ini boleh Bapak Ibu ketik sendiri seperti ini ya. Kalau mau diketik, makanya nilai 71 ini tadi, nah, ini berarti di manakah nilai tertingginya anak dan di manakah nilai terendahnya. Contoh misalkan saya cek di sini ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang pertama ini ya. Berarti ini nilai akhir sumatif 1 ya. 77, sumatif 2 72, sumatif ketiga 67. Nah, berarti tertingginya di mana Bapak Ibu ya? Nah, tertingginya ada di nilai akhir formatif 2. Nah, inilah yang kita berikan kemampuan untuk deskripsi nilai tertingginya. Terendahnya yang mana? Nah, terendahnya kita lihat dari 77 ya. Kemudian 70 ya, 77, 72 dan 67. Yang tertinggi mana ya? Berarti yang tertinggi maaf. Yang tertinggi tadi yang ini ya. Tertinggi adalah nilai akhir sumatif 1 ya, itu yang paling tinggi. Yang paling rendah 67 ya. Nah, ini silakan dibuatkan deskripsi Bapak Ibu ya. Jika mau membuatkan deskripsi. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ingin membuat deskripsi juga bisa ya. Ini langsung kita save saja ya, jangan lupa di-save. Nah, silakan Bapak Ibu kembali ke aplikasi tadi ya. Kita kembali ke aplikasi. Kan nilainya sudah diisi.
tugas kita berikutnya adalah import nilai. Nah, sebelum import silakan pilih di sini. Ada menu choose file. Kita klik choose file. Nah, cari filenya tadi di mana ya. Ini saya adanya di sini ya. Saya klik filenya, open. Kita import nilai. Oke, di sini ada keterangan data nilai raport informatika kelas 8J sukses diupload dan disimpan. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu berarti kita sudah selesai ya. Silakan dilakukan hal yang sama untuk di kelas-kelas yang lain. Nah, untuk mengecek apakah nilai kita kirim sudah masuk atau belum, silakan cek nilai rapor. Ya. Cek penilaian, keliru. Ya. Dicek penilaian. Ya. Cek penilaian, lihat status penilaian. Nah, kalau begini Bapak Ibu, ya, yang hijau berarti sudah kita laksanakan, yang merah berarti belum. Ya. Saya tadi tidak buat deskripsi, maka di sini deskripsinya keterangannya 0 data ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini karena tadi kita sudah masukkan nilai, maka nilai rapotnya ada, tapi deskripsinya masih 0 karena tadi saya tidak mengisi deskripsi di file Excel-nya. Nah, gimana cara membuat deskripsinya? Ya, Bapak Ibu silakan masuk di nilai rapor. Ya. Nah, lihat di input nilai. Nah, jadi bedanya di sana ya. Untuk deskripsinya kita bisa masuk di input nilai rapor. Nah, pilih kelasnya 8J, mata pelajarannya informatika, kita pilih semester 1. Nah, di sini Bapak Ibu. Nilainya ini 71 ya. Nah, kita lihat tadi. Oh, yang siswa pertama ini tadi saya tampilkan 2 layar saja ya supaya enak kita lihat. Oke, dengan nilai yang ada di sini. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya. Ini nilai anak ini adalah 71 ya. Kita perkecil tampilannya. Nah, ini ya. Ini nilainya 71, kita akan melihat TP yang diukur dan tercapai dengan optimal, TP yang diukur dan perlu peningkatan. Ya. Nah, tadi siswa pertama tadi tertinggi ada di nilai akhir sumatif 1. Nah, berarti yang ini tadi yang TP 1 ya. Nah, kemudian terendahnya itu terjadi di nilai akhir, nilai akhir formatif 1 82, nilai akhir formatif kedua 84. Oh, berarti keliru. Berarti yang keempat yang kita ambil. Kita geser lagi gini. Ya, ini matikan Bapak Ibu ya. Nggak boleh kecentang. Harus salah satunya saja dicentang ya. Kemudian nilai akhir formatif 3-nya. Nilai akhir, maaf, saya yang salah terusin. Nilai akhir sumatif 1 77 ya. Nah, nilai akhir sumatif 2 72, nilai akhir sumatif 3 adalah 67. Berarti yang tertinggi ada di nilai akhir sumatif 1 ya. Berarti di sini. Ini matikan centangannya. Yang terendahnya itu terjadi pada nilai akhir sumatif ketiga. Nah, ini yang tipe yang diukur dan perlu peningkatan ya. Nah, ini kita pilih. Karena saya masukkannya tadi TP-nya cuma 3. Kalau Bapak Ibu masukkan TP-nya lebih dari 3, ya berarti harus lebih jeli untuk melihatnya ya. Oh, ini tidak bisa dimaksimis, ada gangguan kelihatannya. Oke, saya pindah ke sini. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, silakan dilakukan hal yang sama untuk nilai siswa-siswa kita yang lain ya. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya, jangan diikutin ya. Jadi semua siswa itu akan memiliki nilai yang tertinggi dan terendah. Di sinilah kita akan melihat apakah kita melakukan proses penilaian sudah sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Jangan sampai kita langsung masuk saja nilai akhir. Karena diminta nilai rapot, otomatis langsung masukkan nilai rapot. Nah, begitu disuruh mengisi mana yang tertinggi, mana terendah, kita tidak memiliki data. Ya. Jadi, Bapak Ibu, kita harus membuat format. Tidak mesti seperti ini, tetapi Bapak Ibu paling tidak punya nilai akhir sumatif,
ya. Berapa kali mengambil nilai sumatif, misalkan 4 kali ya berarti kalau 4 bab ya berarti 4 kali nilai sumatif ya. Nah, di antara 4 kali pengambilan nilai ya ada nilai yang tertinggi dan terendah ya. Tapi kalau misalkan nilainya 100 semua ya berarti cukup satu saja, tertingginya saja dicentang, terendahnya tidak ada ya. Nah, ini kalau misalkan terjadi seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekali lagi silakan dicermati dulu Bapak Ibu ya. Ini saya hanya contoh saja ya. Jangan diikuti. Ini saya pilih-pilih sembarang saja, yang penting prosesnya ya. Yang penting prosesnya Bapak Ibu bisa laksanakan ya. Ini saya ngambil contoh. Jangan diikuti contohnya Bapak Ibu ya. Ini hanya menunjukkan saja seperti inilah proses kita membuat deskripsi. Tidak sama dengan di aplikasi K13 yang sebelumnya Bapak Ibu, cukup memilih KD-nya, ya, semesternya, masukkan nilai, maka aplikasi akan membuatkan deskripsi. Ya. Untuk yang saat ini tidak, kita deskripsi boleh mengetik sendiri di file Excel, atau kita masukkan dengan cara seperti ini. Ya. Centang-centang untuk yang bagian nilai tertingginya. Ya. Nah, diperhatikan Bapak Ibu, untuk yang bagian terendah, karena di bab pertama ini sudah kita centang, maka di sini otomatis mati. Ya. Artinya dia tidak bisa dipilih lagi. Silakan pilih yang berikutnya. Ya. Jadi kalau sudah dicentang di capaian tertinggi, maka di capaian terendah itu otomatis tanda kotaknya sudah nggak aktif lagi ya. Karena tidak mungkin siswa nilainya tertinggi di situ, terendahnya juga di situ ya. Kecuali tadi nilainya 100 semua, maka ya cukup satu saja, isi yang tertingginya saja, terendahnya berarti tidak ada. Jadi untuk nilai yang terendah ini Bapak Ibu ya, kalau memang nilainya sama semua, dari sumatif 1 sampai sumatif 8, kalau 8 kali sumatif ternyata nilainya 80 semua ya berarti tidak ada terendah dan tertingginya ya. Nanti dari sini akan bisa dilihat oleh admin rapot dan Bapak Kepala Sekolah, itu mereka akan bisa melihat bagaimana nilai yang Bapak Ibu masukkan ke aplikasi rapor ya. Kalau nilainya sama semua berarti ada sesuatu yang tidak pas atau mungkin perlu di cek kembali datanya ya. Oke, kalau sudah silakan kita simpan Bapak Ibu ya. Berhasil menyimpan 30 data nilai rapor dan 32 data deskripsi ya. Kita cek penilaiannya apakah sudah hijau semua. Nah, berhasil Bapak Ibu ya. Sini sudah hijau semua. Nah, Bapak Ibu sampai di sini tugas kita selaku guru itu berarti sudah selesai ya. Dan di sini nilai begitu dimasukkan otomatis sudah terkirim, tidak ada lagi perintah kirim nilai ya. Nah, yang berikutnya untuk wali kelas ya, silakan login di sini Bapak Ibu ya. Diklik namanya. Ini ada profilnya. Oh, ini saya tidak wali kelas, berarti saya tidak bisa melihat ini ya, wali kelasnya Bapak Ibu ya. Ini khusus untuk yang wali kelas saja ya. Oke. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk yang tutorial berikutnya kita akan mencoba login sebagai wali kelas dan bagaimana menginput nilai ekstrakurikuler. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.